Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Jessica Tiarasari dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah 1C. Di sini saya akan memaparkan materi terkait ulumul hadis. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis ada 5 macam. Yang pertama, hadis qauli, yaitu hadis yang berupa perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, maupun lainnya. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi, seperti cara Nabi wudhu, sholat, haji, dan lainnya. Hadis ini tidak disampaikan langsung oleh Nabi, melainkan melalui informasi yang disampaikan oleh sahabat. Ketika Nabi melakukan sesuatu, sahabat menyaksikan perbuatan tersebut kemudian menyampaikannya kepada sahabat lain atau tabi'i. Berikutnya hadis takhriri, yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dilakukan sahabat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Digolongkan hadis tahriri apabila ucapan atau perbuatan tersebut tidak mendapat sanggahan dari Nabi dan disandarkan sewaktu Rasulullah masih hidup, serta dilakukan oleh orang yang taat kepada agama Islam. Yang keempat, hadis ahwali, yaitu hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenan dengan keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Ada 2 kategori hadis ahwali. Yang pertama yaitu berkenaan dengan etika Nabi, dan yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan fisik Nabi. Yang terakhir, hadis hami, yaitu hadis yang belum terwujud, tetapi masih bentuk keinginan yang pelaksanaannya akan dilakukan pada masa sesudahnya. Seperti keinginan Nabi berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Hasrat Nabi untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura tahun depan adalah untuk menghindari waktu yang bersamaan dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Namun, belum sempat terrealisasikan karena beliau sudah wafat sebelum 3 bulan Asyura tahun berikutnya. Materi berikutnya yaitu kehujahan. Kata kehujahan berasal dari kata hujah. Secara etimologi, hujah berarti alasan. Sedangkan secara terminologi, hujah berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan sesuatu atau mempertahankan pandangan yang diajukan. Imbuhan kata ke dan an pada kata kehujahan berarti keadaan. Dengan demikian, kehujahan hadis maksudnya adalah dapat tidaknya hadis dijadikan alasan atau dasar dalam penetapan hukum Islam. Untuk membuktikan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, para ulama hadis mengemukakan beberapa argumentasi, baik dilihat dari segi rasional dan teologis, Al-Quran, Sunnah, maupun ijma'. Yang pertama yaitu argumentasi rasional. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu dari rukun iman yang keenam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Jadi menerima hadis sebagai hujjah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan seseorang. Berikutnya yaitu argumentasi Al-Quran. Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 136, Allah menyeru orang-orang muslim agar mereka tetap beriman kepada Allah, Rasul-Nya, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat, Allah mengecam orang-orang yang mengingkari seruannya. Inti dari seluruh pesan Allah dalam Al-Quran agar kaum muslimin menaati Allah dan Rasul-Nya. Menaati Rasul adalah dengan mengikuti hadis atau sunnah beliau. Yang ketiga yaitu argumentasi hadis. Banyak hadis yang mengabarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah pesan Rasul agar menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Bila umat Islam berpegang teguh kepada 2 sumber hukum ini, maka mereka akan selamat. Selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Imam Malik bin Anas menyebutkan ada 5 macam fungsi hadis, yaitu yang pertama, bayan at-takhrir, kedua, bayan at-tafsir, yang ketiga, bayan at-tafsil, berikutnya, bayan al-bats, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu bayan at-tashri'. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis. Menurut jumhur ulama, kedudukan hadis bila ditinjau dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, yaitu menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal tersebut ditinjau dari segi wurud dan sebutnya Al-Quran adalah qat'i. Sementara hadis kecuali yang berstatus mutawatir adalah zani al-wurud.
Oleh karenanya yang bersifat qot'i atau pasti didahulukan daripada yang bersifat zanni atau relatif. Perkataan-perkataan maupun perbuatan beliau yang bukan merupakan syariat yang harus ditaati dan diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari beliau dalam fungsinya sebagai manusia biasa, seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut muncul dari beliau bukan dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah, tetapi sebagai manusia biasa. Berikutnya yaitu segala sesuatu yang keluar dari beliau yang semata-mata hanya sebagai kebijaksanaan dalam masalah keduniaan. Misalnya tindakan Rasulullah SAW pada waktu Perang Badar. Beliau menempatkan suatu divisi angkatan perang di suatu tempat yang menurut beliau adalah tempat yang strategis. Selanjutnya yaitu segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah SAW dan ada dalil syara' yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan beliau hanya khusus bagi beliau sendiri. Misalnya tindakan beliau mengawini wanita tanpa mahar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.